Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala qauluhu dhahaballahu binurihim dhahaballahu binurihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menghapuskan, menghilangkan cahaya mereka. Wa tarakahum fi dzulumatil la yubsirun. Ini berkaitan tentang orang-orang munafik. Ya, sebelumnya telah dibahas perumpamaan yang Allah berikan untuk orang munafik. Seperti orang yang istauqada nar. Seperti orang yang menyalakan api, maka ketika kemudian ini dari api, sehingga ketika terang semua dan mereka bisa melihat jalan dan mereka bisa melihat apa yang ada di sekelilingnya, dzahaballahu binurihim wa tarakahum fi dzulumat. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahayanya dan membiarkan mereka meninggalkan mereka dalam kegelapan. La yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Maka di sini nahnu na'lamu anna an-nara fiha hararah wa fiha nur. Kita mengetahui bahwa api dia memiliki panas dan dia memiliki cahaya. Fa idza dhahaban nur halat az-zulmah. Ketika cahayanya hilang, halatiz zulmah wa baqiyat aidan al-hararah. Maka ketika Allah menghilangkan cahayanya, maka kegelapan akan muncul, tetapi panasnya tetap. Fasaru wal iyadzu billah fi hararatin wa zulmah. Maka mereka menjadi dalam kepanasan dan kegelapan. Fa haula'i lamma ra'aul iman wa tarakuhu dzahaballahu binurihim. Maka mereka ketika mereka melihat iman, mereka mengetahui ilmu yang sahih, mereka mengetahui al-haq, kemudian mereka meninggalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya mereka. Yang awalnya mengetahui, kemudian Allah Subhanahu wa taala buat mereka tidak bisa memahami al-haq. Wa kama qala ta'ala wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka kami balikkan akal dan penglihatan mereka sebagaimana mereka seolah-olah mereka itu tidak beriman pertama kali. Jadi orang yang diberikan ilmu, diberikan pemahaman, tetapi setelah ilmu tersebut terang benderang bagi dia, setelah al-haq tersebut terang benderang bagi dia, setelah kebenaran, setelah tauhid dan syirik itu jelas, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, mana yang dituntunkan dan mana yang dilarang, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang siratal mustaqim, mana yang jalan kesesatan. Maka setelah itu semua ditampakkan dan dia memahaminya, ilmu dan hujjah telah sampai kepadanya, kemudian mereka tidak mau untuk mengamalkannya, mereka tidak mau untuk meyakininya, maka Allah Subhanahu wa taala akan bolak-balikkan akal dan penglihatan mereka. Yang awalnya memahami itu al-haq, tetapi karena mereka enggan untuk mengamalkannya atau meyakininya, maka mereka kemudian membencinya. Yang awalnya mereka ditampakkan kepadanya jalan ilmu, akhirnya mereka memilih jalan kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Seolah-olah lam yu'minu bihi awwal marrah. Seolah-olah mereka tidak tahu sama sekali, mereka tidak mengimani sama sekali sebelumnya tentang ilmu yang sampai kepadanya tersebut. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun.
dan kami akan tinggalkan mereka terjerumus dalam penyimpangan dan kesesatan mereka. Walihada min asyaddi ma yakun annal insana yubayyanu lahul haq, annal insana yubayyanu lahul haq walau fi mas'alatin juz'iyyatin thumma yatrukuhu ittiba'an li hawa nafsihi aw khaufan minal 'ammah aw ma asbaha dzalik fa hadza rubbama yahrumul haqqu fil mustaqbal wa la yubayyanu lahu. Oleh karena itu, min asyaddi ma yakun, hal yang paling parah yang bisa terjadi adalah ketika seseorang itu yubayyanu lahul haq, diterangkan kepadanya, dijelaskan kepadanya al-haq, walau fi mas'alatin juz'iyah, walaupun dalam masalah furu', walaupun dalam masalah fikih, masalah halal haram. Masalah halal haram tetap itu adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli masalah itu kecil atau besar, itu semuanya adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita ketika kita mempelajari tentang masalah fikih, masalah furu', masalah sekecil apapun itu menurut kita, wajib bagi kita untuk mengikuti dalil yang paling kuat yang menurut kita itu adalah dalil paling kuat saat itu. Wajib bagi kita untuk mengikuti hujjah yang sampai pada kita sesuai dengan kadar studi kita saat itu. Itu namanya kita berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kita sesuai dengan apa yang Allah ridhai dan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang lebih dari apa yang dia bisa laksanakan. Maka di sini walau fi mas'alatin juz'iyah, walaupun dalam masalah furu', masalah yang juz'i, masalah yang kecil gitu ya, bukan masalah yang fundamental seperti akidah, akan tetapi dalam masalah juz'iyah tersebut, masalah furu' tersebut, thumma yatrukuhu, dia meninggalkan dalil yang terkuat tersebut. Ittiba'an li hawa nafsi, karena mengikuti hawa nafsunya. Au khaufan minal ammah, karena takut pada orang-orang. Takut. Ya. Au ma asbaha dzalik, atau yang semisalnya. Ya, fatwa pesanan. Fatwa pesanan. Ya, maka sebagian orang itu fatwanya bisa diorder. Fa hadza rubbama yahrumul haqqu fil mustaqbal la yubayyanu lahu. Maka orang yang seperti ini bisa jadi dia akan terhalangi dari al-haq ke depannya. Dan tidak akan lagi al-haq itu dijelaskan kepadanya. Tidak akan lagi Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan untuk memahami al-haq setelah dia melakukan hal tersebut. Au yubayyanu lahu wa yusirru ala khilafi, atau tetap dijelaskan kepadanya cara untuk memperoleh ilmu tetap dimudahkan baginya, tetapi yusirru ala khilafi, tapi dia akan selalu terus-menerus menyelisihi al-haq tersebut. Nauzubillah min dzalik. Buat apa kita belajar? Kita belajar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang Allah ridhai. Kalau kemudian al-haq kita dengan susah-susah pelajari, setelah itu kemudian ditinggalkan begitu saja, maka buat apa? Apa tujuannya? Tujuannya tadi antara mengikuti hawa nafsunya, atau karena takut kepada orang-orang, atau menginginkan harta dan jabatan dan seterusnya. Auzubillah min dzalik. Walihada yajibu 'alal insani idza 'alima al-haqqa ay yubadira ilaihi ayyan kan. Oleh karena itu wajib bagi seseorang ketika dia mengetahui al-haq, wajib baginya untuk bersegera menuju kepada al-haq tersebut, apapun al-haq itu, dan dalam masalah apapun, dan dalam waktu kapanpun, dan dalam kondisi apapun. Sawa'un kana dzalika fi usuluddin am fi furu'ih. Baik itu dalam masalah usuluddin, masalah usul, am fi furu'ih, atau dalam masalah furu'. In sahha
an nuqassimad din ila usulin wa furu'. Jika memang benar bahwa kita bisa membagi ad-din, membagi agama itu dalam menjadi masalah usul dan masalah furu'. Ba'dul ulama ka Syekhul Islam yaqul ad-dinu la yanqasimu ila usulin wa furu'. Ya, sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau berkata ad-din, agama itu tidak terbagi menjadi masalah usul dan masalah furu'. Wa taqsimu ila usulin wa furu'in ghair muntabit. Dan pembagian masalah agama menjadi usul dan furu' itu tidak memiliki patokan yang jelas. Faqad ikhtalafu fihi. Maka bisa jadi orang-orang itu berbeda tentang apa yang dimaksud dengan usul, apa yang dimaksud dengan furu'. Ma hiyal usul wa ma hiyal furu'. Apa yang dimaksud dengan usul dan apa yang dimaksud dengan furu'. Wa ala hasabi taqsimihim al-usul hiyal umurul ilmiyah. Maka berdasarkan ya pembagian yang dilakukan oleh mereka, al-usul itu adalah masalah ilmiah. Masalah yang kita itu diwajibkan untuk meyakininya. Seperti masalah-masalah i'tiqadiyah, masalah akidah. Itu disebut al-umur al-ilmiyah atau al-mas'alah al-ilmiyah. Sedangkan masalah furu' mereka berkata wal furu' hiyal umurul amaliyah. Al-furu' itu adalah perkara amaliyah. Perkara-perkara yang wajib bagi kita untuk amalkan seperti perkara fikih. Atau misalnya sebagian dari mereka berkata, ya sebagian dari ulama yang mendefinisikan usul dan furu', al-usul ma la uzra fihi bil jahl. Wal furu' ma yu'dzaru fihi bil jahl. Ya, maka usul itu adalah sesuatu yang tidak ada uzurnya. Ya, tidak ada uzurnya walaupun itu orangnya tersebut tidak tahu. Tidak ada uzur. Masalah yang orang yang melakukannya tidak diberikan uzur walaupun dia tidak tahu ilmunya. Walaupun dia tidak tahu sebelumnya. Ini apa? Ini adalah perkara-perkara yang itu sudah terang benderang bagi kalangan orang yang berilmu ataupun orang awam, itu sudah terang benderang bahwa itu pasti diharamkan. Seperti apa? Mencela Allah Subhanahu wa taala. Mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela Al-Qur'an. Kau bayangkan, ada orang mencela Allah Subhanahu wa taala kemudian dia mengklaim, saya tidak tahu bahwa mencela Allah itu haram. Tidak mungkin. Saya tidak tahu mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu haram. Tidak mungkin. Saya tidak tahu mencela Al-Qur'an itu haram. Ada orang yang berkata seperti ini? Tidak ada. Maka ini la uzur fihi bil jahl. Akan tapi ya masalah akidah yang lain bisa jadi ada ya al-uzur bil jahl. Perkara-perkara akidah yang lain bisa jadi ada al-uzur bil jahl. Ya, jadi memang ada perkara yang terang benderang harusnya semuanya mengetahui mencela Allah. Masa ada orang kemudian akalnya masih sehat kemudian berpikir mencela Allah itu mubah? Tidak ada yang seperti ini. Ya. Jadi al-usul itu yang tidak mendapatkan uzur bil jahl, furu' sebagian ulama mendefinisikan yang mendapatkan uzur bil jahl. Wa hadza sahihun hasaba ma qassamu. Maka ini sahih berdasarkan apa yang pembagian yang mereka sebutkan tersebut. Nah, kalau begitu ya memang ini dobitnya jelas. Ini umur ilmiah, ini umur amaliyah. Yang satu misalnya tidak menerima uzur tidak mendapatkan uzur bil jahal, yang satu mendapatkan uzur bil jahal. Pembagiannya seolah-olah patokannya jelas. Bukan begitu? Ya na'am. Tetapi walaysa bi sahih hasabal waqi'. Akan tapi tidak sahih, tidak benar juga kalau kita melihat realita. Kalau kita melihat realita bisa jadi berkumpul dalam sebuah perbuatan aspek yang tidak ada uzur bil jahl dan aspek yang ada uzur bil jahl. Dalam satu perbuatan ada aspek yang harus kita yakini, ada aspek yang harus kita amalkan. Salat misalnya. Ada aspek yang harus kita yakini. Apa? Wajibnya salat. Ada aspek yang harus kita amalkan. Tata cara salat. Jadi salat masuk perkara mana? Kemudian ya salat
Bahkan tata cara sholat. Ada yang yu'dzaru fihi bil jahl, ada yang dimaafkan ya ketika itu berasal dari ketidaktahuan. Misalnya ya, tidak tahu bacaan apa yang dibaca ketika rukuk misalnya. Atau hal-hal yang lain misalnya begitu ya. Maka bisa jadi ada beberapa hal yang yu'dzaru fihi bil jahl. Tetapi ya ada perkara yang tata cara sholat yang tidak bisa mendapatkan uzur karena jahil. Seperti misalnya orang sholat kemudian sambil joget-joget. Itu mencela sholat. Siapapun tahu itu adalah bentuk mencela. Maka dalam satu amalan bisa berkumpul dua dobit ini. Dua patokan ini. Lalu bagaimana? Ya, jadi maka di sini ya kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan fa arkanul Islam la syakka annaha usul. Coba lihat kita misalnya rukun-rukun Islam yang disebutkan di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan wa hajjil bait. Islam dibangun di atas 5 hal, syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian menegakkan salat, membayar zakat, menunaikan ibadah puasa Ramadan dan menunaikan ibadah haji. Ya, ini jika mampu. Maka tidak diragukan lagi bahwa hal-hal tersebut adalah harusnya masuk perkara usul. Kenapa? Karena ini bunyal Islamu ala khamsin. Ini adalah pilar yang Islam itu ya pondasi. Pondasi yang Islam itu dibangun di atasnya. Islam memiliki 5 pondasi, 5 pilar, 5 rukun Islam. Tidak diragukan lagi itu masalah usul. Tapi sekarang kemudian sholat, tata cara sholat dan seterusnya. Sebagian ulama ya mengelompokkan itu perkara furu'. Tata cara zakat, tata cara puasa, tata cara haji. Jadi mana yang benar? Sholat, zakat, puasa, haji itu usul atau furu'? Ya, maka bercampur. Dobit tadi bercampur. Dobitnya jelas. Al-usul, umur ilmiah. Al-furu', al-umur al-amaliyah. Tayyib. Atau sebagian ulama yang lain mengatakan al-usul ma la uzru fihi bil jahl. Al-furu' ma yu'zaru fihi bil jahl. Tayyib. Patokannya jelas. Tapi dalam satu masalahnya, dalam realitanya, dalam satu perbuatan, 2 dobit ini bisa masuk. Ya. Wa kama qala ta'ala fi kalimatil ikhlas. Lihat, kalimatil ikhlas, yakni kalimat tauhid la ilaha illallah. Asluha thabit wa far'uha fis sama. Pondasinya kokoh, akar dan batangnya kokoh, sedangkan cabangnya menjulang ke atas langit. Jadi dalam kalimat tauhid ada asal, ada furu' di sini berarti. Padahal kalimat tauhid di sini adalah syahadati alla ilaha illallah. Dan itu adalah termasuk salah satu pondasi yang 5 dalam Islam. Jadi kalimat tauhid la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, usul atau furu'? Harusnya kalau dari hadis ini usul. Tapi dari ayat ini ada asalnya, ada furu'nya. Ya. Bagaimana coba? Maka wallahu alam, pendapat yang lebih ana cenderung adalah tidak masalah ada pembagian usul dan furu'. Tetapi dalam setiap masail-masail, tidak dalam salat secara umum gitu ya. Jadi salat secara umum itu adalah perkara usul, itu termasuk salah satu rukun Islam. Tetapi tata cara salat, tata cara salatnya sendiri diperinci lagi. Tata cara salat yakni membaca Al-Fatihah, yaitu rukun. Tetapi rukun salat yakni. Tetapi ya bagaimana dengan orang kalau tidak tahu hukumnya? Itu nanti dibahas. Ya salatnya tetap tidak sah. Tetapi apakah dia berdosa dan seterusnya? Itu dibahas lagi nanti. Jadi masing-masing itu harus dibahas. Seperti misalnya, ya, bahkan kalau tidak salah ini penjelasan juga dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu sendiri, ya. Tapi mungkin dalam rangka untuk menegasikan adanya pembagian usul dan furu'. Ya, dalam masalah usul tidak semua perkara ilmiah itu usul, tidak semua perkara amaliyah itu furu'.
Ya, seperti contohnya tidak semua perkara akidah atau perkara ilmiah itu usul, ya, karena ada perkara akidah yang diperselisihkan. Tidak semua perkara amalia itu furu, karena di antara perkara furu ada yang itu termasuk perkara yang disepakati. Contoh misalnya, apakah di akhirat nanti mizan itu ada satu untuk semua makhluk atau untuk masing-masing makhluk itu ada mizannya sendiri-sendiri. Mizan, timbangan amal. Nah, itu perkara ikhtilaf, perkara khilafiyah dalam masalah i'tiqad. Maka itu perkara yang ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dan tidak masalah. Ya, tidak masalah. Maka itu masuk furu. Akan tapi perkara i'tiqad yang lain, adanya surga neraka, jelas itu perkara usul. Adanya sirat, adanya hisab, adanya malaikat. Nah, ini jelas. Ini perkara usul semua. Ya, apalagi kalau kita bicara tauhid, itu perkara usul. Tetapi ya, jadi kita simpulkan sebagian besar perkara akidah, sebagian besar perkara ilmiah, akidah yakni itu usul, tetapi sebagian kecilnya furu'. Sebaliknya, sebagian besar perkara amaliyah, yakni perkara fikih, itu furu', tapi sebagian kecilnya usul. Contohnya apa? Contohnya wajibnya sholat. Contohnya meyakini bahwa sholat itu adalah salah satu dari 5 pondasi agama. Itu usul. Makanya disebut di sini sholat, nah itu usulnya. Tetapi tata caranya, ya, tata cara sujud sahwi, tata cara salam, ya, dan seterusnya, tata cara meletakkan tangan bagaimana ketika berdiri, meletakkan tangan bagaimana ketika duduk, dan seterusnya. Ketika ya mau sujud, tangan dulu apa lutut dulu, dan seterusnya. Itu furu'. Ya, maka sebagian besar perkara fikih atau sebagian besar perkara amaliyah itu furu', tapi sebagian kecilnya na'am, perkara usul. Ya, seperti wajibnya sholat, haramnya zina. Perkara usul. Ada orang yang menghalalkan zina, apapun alasannya, tapi dia akhirnya menghalalkan zina. Dia telah terjatuh dalam masalah usul. Haramnya riba, apapun gimana cara argumentasinya, dia kemudian halalkan riba. Ini termasuk perkara usul. Beda kalau misalnya ada orang berselisih pendapat apakah ini riba atau bukan riba. Sama-sama sepakat riba itu haram, tapi beda dalam ini riba atau bukan. Nah, ini enggak masalah, ini perkara furu'. Selama itu adalah perkara-perkara yang memang khilafnya mu'tabar, diakui. Khilafnya mu'tabar. Ya, maka di sini kita mendapatkan kesimpulan ya bahwa na'am, tidak masalah ada pembagian perkara usul dan furu'. Tapi ya, kita definisikan perkara usul itu adalah perkara yang mujma' alaih. Perkara yang disepakati atau perkara yang khilafnya di situ tidak mu'tabar. Khilafnya di situ tidak mu'tabar. Seperti perkara akidah, perkara manhaj. Perbedaan kita dengan khawarij itu bukan perbedaan mazhab seperti mazhab fikih, bukan. Itu perbedaan akidah, perbedaan usul. Kita dengan Syiah, Ahlus Sunnah dengan Syiah, Ahlus Sunnah dengan Jabriyah, Ahlus Sunnah dengan Qadariyah, Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah, Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah, Ahlus Sunnah dengan Sufi, Ahlus Sunnah dengan Ikhwanul Muslimin, dan seterusnya. Itu semua adalah perkara usul, perkara ya yang walaupun ada khilaf tapi khilafnya enggak mu'tabar. Berbeda dengan perkara furu', itu adalah perkara yang memang ada khilaf dan khilafnya mu'tabar, seperti perbedaan-perbedaan yang ada di dalam mazhab-mazhab fikih, ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Atau kalau mau ditambah lagi mazhab Zahiri. Ya.
Itu 5 mazhab yang banyak dibahas oleh para ulama di kitab-kitab mereka. Walaupun yang paling masyhur tentunya 4 yang diamalkan oleh kaum muslimin di seantero dunia, itu 4 mazhab tersebut. Ya. Taib. Maka di sini Syekh Al-Utsaimin kemudian berkata, "Fas-shahih ayyuqal inna ad-dina lahu arkan wa lahu syara'i." Yang lebih tepat adalah agama itu memiliki rukun dan memiliki syariat. Wala yajuzu ayyuqala fid din kusur. Akan tapi tidak boleh mengatakan bahwa dalam agama itu adalah masalah kulit, masalah inti, masalah kulit. Ini enggak boleh. Falaisa fid dini syai'un ismuhu kusur. Tidak ada dalam perkara agama yang namanya itu masalah kulit. Kulluddin lubbun, semua agama, semua perkara dalam agama itu adalah inti semua. Baik itu masalah akidah ataupun masalah fikih yang itu mungkin zahirnya masalah fikih yang kecil. Akan tapi itu semua adalah lubbun, itu semua adalah inti. Mengapa? Karena itu juga adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Lakinna ba'dahu min arkanil Islam, akan tapi sebagiannya termasuk rukun Islam, au arkanil iman, atau rukun iman, wa ba'dahu duna dzalik. Dan sebagiannya itu di bawah tingkatannya, di bawah tingkatan rukun Islam atau rukun iman tersebut. Kemudian Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, wal mithalu tsani wa huwa qawluhu au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumat wa ra'd wa barq. Seperti orang yang seperti hujan yang turun dari langit yang di situ disertai dengan kegelapan. Kemudian guntur atau guruh dan juga kilat. Yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadzarul maut. Mereka memasukkan jari-jari mereka ke dalam telinga-telinga mereka karena takut petir tersebut, takut suara kilat tersebut, hadzarul maut, karena mereka takut mati. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang kondisi orang-orang kafir. Yang tabiqu 'alal munafiqin ad-dhallin al-mutahayyirin alladzina yasma'una al-Qur'ana wa lam ya'riful murada min wa 'aradu an wa karihu sama'ahu ittiba'an li ru'asaihim wa sadatihim. Maka ayat ini adalah tentang orang-orang munafik, orang-orang yang menyimpang, sesat, dan orang-orang yang bingung. Yang mereka itu mendengarkan Al-Quran, mereka itu mendengar Al-Quran tetapi tidak mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran tersebut. Dan mereka berpaling darinya. Kalaupun memahami, maka mereka berpaling darinya. Dan mereka membenci mendengarkan Al-Quran. Itu mengapa mereka menutup telinganya, ittiba'an li ru'asaihim wa sadatihim, dalam rangka mengikuti orang-orang pemimpin-pemimpin mereka, pujaan-pujaan mereka, junjungan-junjungan mereka. Maka di sini mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran karena mereka tidak mau terpengaruh. Dan juga mereka tidak lagi mau mendengarkan Al-Quran. Mereka acuh terhadap Al-Quran. Ini sifat orang munafik. Orang yang menyimpang, sesat, dan orang yang bingung dengan agama. Wa mathalallahu al-hayata ad-dunya wa zuhrataha wal iqtirara biha bihalatin zuhratir rabi' tu'jibun nazirin wa tughirul jahilin wa yadhunnuna baqa'aha. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan tentang kehidupan dunia dan perhiasannya dan tipu daya dari dunia tersebut dengan seperti kondisinya bagaimana musim apa ini? Ar-Rabi', musim semi. Maka ini dia musim ini dia akan hilang menjadi musim gugur atau musim semi. Naam. Intinya adalah dia merupakan musim yang akan berganti. Dia akan menjadi musim yang akan berganti. Tidak berlangsung selamanya. Naam, sekarang tu'jibun nazirin, membuat kagum orang-orang yang memandangnya. Wa tughirul jahilin, menipu orang-orang jahil. Wa yadhunnuna baqa'aha, mereka berpikir bahwa itu akan langgeng. Wala yu'miluna zawalaha, dan mereka juga tidak atau ya'maluna zawalaha,
Ya, mereka tidak mengharapkan hilangnya indahnya musim tersebut, atau ar-rabi' di sini bisa juga dimaknai ya sebuah taman atau mata air begitu ya. Atau bisa dimaknai musim, mungkin lebih tepat sebuah musim. Falahu biha amma khuliqulah. Sehingga mereka kemudian ya bermain-main, terlena, dan mereka terlupakan dari tujuan utama mereka diciptakan. Fa asbahat anhum za'ilah wa adahau li na'imiha mufarikina fi asra'i waqtin. Maka kemudian ya taman tersebut, mata air tersebut, yang rindang tersebut atau musim yang indah tersebut menjadi hilang, menjadi berganti. Wa adhau li na'imiha mufarikina fi asra'i waqtin. Mereka kemudian berpisah dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut dalam waktu yang sangat cepat. Kahadha rabi idza asbaha ba'da al-ikhdirar hashiman wa ba'da al-hayati yabisan ramiman. Seperti rabi' ya, seperti taman ini atau pepohonan-pepohonan ini ketika sedang bersemi tersebut, idza asbaha ba'da al-ikhdirar hashiman, ketika setelah menghijaunya kemudian menjadi busuk. Setelah ya hidup yang asri dan rindang dan seterusnya yang indah menjadi kering dan membusuk. Wa hadzal wasfu qad syahadahu al-khalq wa i'tarafa bihi al-birr wal fajir. Dan sifat-sifat ini telah disaksikan oleh makhluk. Bagaimana pohon yang awalnya rindang kemudian menjadi berguguran. Bagaimana awalnya pohon yang awalnya asri dan taman-taman yang indah kemudian menjadi kering, kerontang dan seterusnya. Ini bisa disaksikan, bisa ya dipahami oleh manusia. Dan itu diakui oleh baik orang yang bertakwa ataupun orang yang fajir. Ya, walakinna sukra syahawat wa da'fa da'il iman iqtada itharul ajil 'alal ajil. Akan tetapi mabuk syahwat dan lemahnya iman itu menyebabkan ya seseorang, menyebabkan orang-orang itu lebih mendahulukan perkara dunia daripada perkara akhirat. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan di sini, menyebutkan kaidah ini seluruhnya, kaidah tentang maksud dan tujuan dari perumpamaan ayat perumpamaan yang disebutkan oleh Allah di Al-Qur'an. Hadhil qaidah tadullu ala anna bayan al-Qur'ani yanqasimu ila qismain. Kaidah ini menunjukkan bahwa penjelasan Al-Quran itu terbagi menjadi dua jenis. Bayanun mustaqil wa bayanun bidorbil amthal. Penjelasan ya, penjelasan yang berdiri sendiri dan penjelasan dengan cara membuat perumpamaan. Penjelasan yang berdiri sendiri langsung menjelaskan apa yang hendak dijelaskan tersebut. Penjelasan dengan perumpamaan yakni penjelasan dengan mengaitkan sesuatu yang hendak dijelaskan dengan sesuatu yang lain yang itu lebih dipahami, yang telah diketahui bersama oleh ya manusia pada umumnya. Wa huwa tasbihul ma'kul bil mahsus liyattadhiha wa yatabayyan. Maka ini adalah ya darbul amsal, itu adalah menyerupakan apa yang hendak dijelaskan tersebut dengan apa yang disaksikan secara indrawi. Ya, menyerupakan perkara yang abstrak, itu di sini disebut ma'kul, perkara yang abstrak dengan perkara yang indrawi, di sini disebut mahsus. Supaya perkara yang abstrak tersebut menjadi jelas, lihat tadiha wa yatabayyan. Fa inna darbal amthali yukribul ma'ani ila al-adhan. Atau yuqarribul ma'ani ila al-adhan, karena membuat perumpamaan itu mendekatkan makna kepada ya pemikiran kita. Fa innaka law dhahabta tasifu halal ladzina ya'buduna min dunillahi awthanan, atau yu'baduna min dunillahi, atau ya'buduna, na'am, ini tentang orang-orang yang jika engkau menyifati kondisi orang-orang yang beribadah kepada berhala selain Allah Subhanahu wa taala fi dzulli wa dha'fi wa 'adami wusulil maqsud, yakni menjelaskan bagaimana terhinanya mereka, lemahnya mereka,
dan bagaimana mereka tidak akan sampai kepada tujuan. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala telah memutus hubungan sebab akibat antara kesyirikan dan hajat yang ingin mereka tunaikan, hajat yang ingin mereka dapatkan. Dan juga kita telah sebutkan bahwa kesyirikan itu akan berujung kepada kelemahan dan kehinaan. Lau dhahabta tatakallam bisafhatin kamilatin makan. Kaqaulihi ta'ala mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baitan. Hadza wadih jiddan. Jika engkau berbicara satu kalimat penuh tentang kondisi mereka, maka bisa jadi orang tidak akan langsung memahami bagaimana kondisi mereka begitu ya. Akan tapi ketika kemudian dibuat perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai penolong mereka, sesembahan mereka, kamatsalil ankabut, seperti laba-laba yang membuat sarang. Maka ini perumpamaan yang sangat jelas. Ma'annahu kalimat yasirah. Ya, padahal ini kalimatnya singkat. Li'annahu syabbahal umurul ma'kula bil umuril mahsusa al-bayyinah. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengaitkan, menyerupakan perkara abstrak dengan perkara indrawi yang itu sudah jelas dipahami oleh manusia. Wa kadzalika qauluhu fi ayatin ukhra, demikian pula firman Allah di ayat yang lainnya, walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai' illa kabasiti kaffai ilal ma' liyablugha fahu wa ma huwa bibalighi. Ajib. Orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, la yastajibuna lahum bisyai', tidak akan menjawab kepada mereka sesuatu apapun kecuali seperti orang yang tidak akan mereka mendapatkan apa yang mereka minta tersebut kecuali seperti orang yang menjulurkan tangannya ke arah air dari jauh, tetapi menjulurkan tangannya dari jauh ke arah air, liyablugha fahu, supaya air tersebut sampai ke mulutnya, wa ma huwa bibalighi, dan kita tahu kondisinya realnya adalah apa yang terjadi, tidak akan sampai air tersebut. Gimana caranya? Orang kalau mau minum, dekati airnya, ambil air tersebut, minum. Tapi ini tidak. Ini dia menjulurkan tangannya dari jauh. Dia berharap air tersebut sampai ke mulutnya. Bagaimana? Tidak bisa. Sampai kapanpun dia menjulurkan tangannya, tidak akan bisa air tersebut sampai ke mulutnya. Demikian pula orang-orang yang menengadahkan tangannya berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Falladzi yamuddu yadayhi wa yad'u hadhil asnam kalladzi yabsutu yadayhi ilal ma'. Orang-orang yang menengadahkan tangannya dan berseru, berdoa kepada berhala, ini seperti orang yang menjulurkan tangannya ke arah air tapi dari jauh. Bukan dari dekat kemudian dijulur, kemudian diambil airnya, tidak. Ini dari jauh. Walau basatta yadaka ilal ma, kalau engkau menjulurkan tangan engkau kepada air dari jauh, hal yasilu ila famik, apakah air tersebut akan sampai ke mulutmu? Tidak. Abadan la yasil. Sampai kapanpun itu tidak akan sampai. Bal wala yastakirru ala yadik, bahkan di tanganmu saja airnya nggak nyampe. Bahkan tanganmu saja nggak sampai ke air tersebut. Bagaimana air tersebut bisa sampai ke mulut? Fahakatha aidan alladzina yad'una min dunillahi subhanahu wa ta'ala. Ini demikian pula kondisi orang-orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan yang mudah dipahami, langsung bisa dipahami untuk menjelaskan bagaimana terputusnya hubungan sebab akibat antara kesyirikan dan hajat yang ingin mereka tunaikan tersebut, dan permintaan atau doa yang ingin mereka panjatkan tersebut. Tidak ada sebab akibat. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak akan itu dikabulkan oleh selain Allah yang kita seru tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah memutus hubungan sebab akibat antara ini dan itu. Sebagaimana tidak ada hubungan sebab akibat antara orang yang mau minum tapi menjulurkan tangannya ke arah air dari jauh.
Mana hubungan sebab akibatnya? Tidak ada. Fa yustafadu min hadhil qa'idah anna min turuqi ta'limil Qur'an wa bayanihi darbul amsal. Didapat faidah dari kaidah ini bahwa di antara cara pengajaran Al-Quran dan cara penjelasan yang ada di Al-Quran adalah dengan membuat perumpamaan. Wa huwa tasbihul asya'il ma'kula bil asya'il mahsusah. Yang dimaksud dengan membuat perumpamaan adalah menyerupakan perkara abstrak kepada perkara yang konkret, perkara indrawi. Litatabayyan fi dhihni suratuha wa tattadhiha bi aqrabi wasilatin mumkinah. Ya, litatabayyana fi dhihni, supaya gambaran perkara abstrak tersebut bisa jelas sampai di kepala, sampai di benak kita, di pemikiran kita jelas. Wa tattadhiha bi aqrabi wasilatin mumkinah. Akan tapi ya, itu bisa menjadi jelas dengan cara yang paling singkat, cara yang paling mudah, cara yang paling dekat untuk sampai kepada pemahaman kita. Maka ini adalah di antara cara pengajaran yang ada di Al-Quran. Taib. Demikian yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita bahas pada kaidah ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan pembahasan berikutnya di pertemuan mendatang. Hadza wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.